Muslim itu mendirikan suatu masjid atau musola dengan cara meminta-minta di pinggir jalan. Gitu. Menurut saya itu nggak salah loh. Karena kita itu kan memberi. Saya sering lewat itu, ada orang pakai keranjang kan, ya saya itu entah 2.000, 5.000 contoh. Kan? Itu benar karena memang dari situlah untuk membangun masjid atau musola tadi. Kenapa gereja tidak membuat seperti itu? Ya karena itu tadi, kalau kita perkirakan, contoh kami 165 KK kali 2.200.000 per tahun, udah berapa? Tambah mingguan lagi, udah berapa? Tambah lagi uang ini udah berapa? Bisa kan? Halo teman-teman, selamat datang di Adam Rosni Channel dan pastikan untuk memberi like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan. Bersiaplah untuk terinspirasi dan beraksi bersama kami. Kena kita kayak gini Bang, jadi nanti kayak gini loh Bang, coba kita sering lihat-lihat diskusi agama ya, yang selalu mengatakan gantian nih sama yang di bawah juga antri masalahnya. Oten bisa berbohong apapun dimanapun. Kalau abang bilang gitu, ini bisa jadi benaran loh omongannya. Bisa berdusta. Kalau kita jangan ada dusta. Berarti alat itu dengar dulu. Waktu Yesus datang karena biasanya orang-orang Israel itu kalau bersalah atau seorang perempuan melakukan zina, itu biasanya itu hukuman di sana kan dirajam batu, Bang Holong. Dirajam batu kan? Hukuman. Dengar betul? Ya. Bang Holong? Iya ya. Ketua Love gimana tanggapan? Dirajam batu kan? Nah, di saat begini, Ustaz, akulah dulu ya karena Ustaz nanya. Iya. Saya dengar juga tadi dari bawah. Begini Holong, sekarang saya lihat Anda itu tadi menyalahkan pendeta lah begitu ya. Jadi memang tentu ada juga lah memang pendeta yang salah, pasti namanya manusia ya. Tapi apakah Anda berniat ingin pindah gereja misalnya? Ya itu terserah aja. Mana tahu Anda menganggap ada gereja yang lebih baik pimpinannya atau pendetanya. Ya terserah, silakan pindah ke sana misalnya. Tapi Anda juga harus perlu tahu, jangankan dikritik, sebenarnya di agama manapun tetap ada pemimpinnya itu yang salah. Bang ya? Ketua Love, ada kipas kayak itu. Oh ya. Ya, oke. Berisik banget. Udah saya matikan. Panas di sini Ustadz, makanya saya buka baju Ustadz. Maaf kalau saya buka baju. Jadi begitu Holong. Aku tanya dulu, ada rencanamu pindah gereja? Enggak. Oh, jadi kamu masih bertahan tetap di HKBP? Ya, karena saya mulai lahir dari situ. Oke. Jadi begitu. Nggak semua pendeta itu 100% baik. Ada memang yang terlalu matre. Tapi yakinlah pendeta HKBP kan cepat ganti-ganti. Paling nanti 4 tahun dia udah pasti ganti itu. Ya. Susah ya di tempat kalian itu. Nggak boleh ke gereja lain kayak gitu. Kalau saya mau ke masjid manapun bisa gitu. Mau saya ke Jakarta masuk ya, gratis gitu. Mau saya kemana pun, mau ke Amerika Serikat pun gratis saya masuk masjidnya. Saya jawab. Begini Ustaz, kami pun boleh kami ke gereja mana aja kalau hanya sekedar beribadah. Tapi kalau terdaftar sebaiknya di satu gereja Ustaz. Karena di situ nanti kita mungkin diberkati kalau menikah. Saya mau tanya, jadi bingung saya kenapa jadi beda-beda kayak gitu gerejanya, kenapa? Gini Ustaz, aku yang jawab boleh kan Ustaz? Silakan Bang. Ya, saya bingung, nggak tahu nih betul-betul nggak tahu ya kenapa jadi beda-beda kayak gitu gerejanya.
ketika kita masuk ke suatu gereja, gereja manapun itu ya, baik protes apapun karismatik segala macam lah pokoknya, ya. Kita tuh kan didaftar loh Ustadz, didaftar karena gini, ini pemandangan saya, karena ada iuran tahun. UUD pula, UUD ya, UUD rupanya. Terus apa lagi? Gini, kalau kita bandingkan dengan kata masjid Ustadz, contoh gini, Ustadz pergi ke tempat kami seberang, ada masjid di basahnya mau sholat bisa, tinggal masuk Ya kan? betul bang. Masuk kami enggak Ustadz. Ketika saya orang HKBP masuk ke karismatik nanti, apabila saya contoh meninggal, tapi nggak terdaftar dalam satu gereja, nggak ada pendeta yang mau sekraminin saya, nggak ada. Wah, kayak gitu. Karena nggak bayar per tahun, 1.200.000 per tahun. Waduh. Sorry ya bang Holong ya, saya konfirmasi sama ketua Love dan Tani ya, betul nggak? Oh, begini Ustaz. Kalau beribadah boleh-boleh saja ke GKPI, ke Metodis, ke Karismatik boleh beribadah. Cuman kita perlu administrasi. Jadi kekristenan itu gerejanya itu ada administrasinya. Betul kata siapa tadi, nanti kalau misalnya kita meninggal atau apa, supaya gereja yang kita terdaftar itulah yang menguburkan kita, gitu maksudnya. Iya betul. Nah itu aja, hanya masalah administrasi. Tapi kalau masalah ibadah, ke gereja manapun kita boleh, nggak ada yang larang. Nah itu maksudnya Ustaz. Tapi ada juga ujungnya UUD tadi, UUD. Begini Ustaz, karena gereja itu kan penghasilannya, ini contoh karismatik dulu ya, dulu. Penghasilan pendetanya itu memang dari perpuluhan sama dengan dari persembahan. Memang itulah penghasilan pendeta. Kalau HKBP dia ada pusat, dia digaji. Kayak apa namanya, kayak PNS. Memang digaji, ya. bukan kaya, memang. Iya, oke lah, boleh lah memang. Digaji dia. Cuman ada juga apa namanya kayak hamuliateon. Apa itu hamuliateon? Misalnya kayak yang dikatakan tadi, ada terdiri ya kita kasih lah sekedarnya sebenarnya. Cuman ya kadang-kadang terima kasih kita ada tuh. Iya. Nanti kalau di Islam ustadznya siapa yang gaji? Kan kalau dia khotbah kan dikasih amplop kan? Nggak ada yang gaji, Ustadz memang nggak digaji Pak. Kalau dia khotbah dapat amplop nggak? Kalau orang ngasih cuma hibah, hadiah itu boleh gitu. Tapi kalau gaji nggak ada Ustadz itu. itu bedanya. Kalau sama kami memang Iya, karena kami gini di Islam itu ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang yang ikhlas, yang tidak minta imbalan, karena orang itulah yang mendapat petunjuk. Kayak gitu. Gini loh. Jadi gini loh. Gini juga Ustadz ya, aku juga minta apa juga nih ya, minta contoh. Ya kita jangan ada saling menghujat ya Ustadz. Saya sangat benci melihat seseorang teman saya satu iman mengatakan contoh Muslim itu mendirikan suatu masjid atau musola dengan cara meminta-minta di pinggir jalan. Gitu. Menurut saya itu nggak salah loh. Karena kita itu kan memberi. Saya sering lewat itu, ada orang pakai keranjang kan, ya saya itu entah 2.000, 5.000 contoh. Kan? Itu benar karena memang dari situlah untuk membangun masjid atau musola tadi. Kenapa gereja tidak membuat seperti itu? Ya karena itu tadi, kalau kita perkirakan contoh kami 165 KK kali 2.200.000 per tahun udah berapa? Tambah mingguan lagi udah berapa? Tambah lagi uang ini udah berapa? Bisa kan? Tapi itu saya bilang
itu sama aja. Kita kan nggak nunjukin kita meminta itu di pinggir jalan. Tetapi mereka itu meminta dengan seikhlas yang memberi. Iya, betul, betul. Kan gitu. Nah, kalau kami udah dipatok, uang bangunan sekian, iuran tahunnya, uang ini sekian. Waduh. Jadi patok. Ustadz, aku udah 5 tahun gak gereja nih, sumpah demi Tuhan. Udah berapa kali datang itu Sintua datang ke rumah. Kau udah pernah bilang, untuk apa aku mau kalian keluarkan, keluarkanlah, saya bilang. Karena memang jujur, bapak saya mantan perhangir 27 tahun di situ. Kalau di Pendiri Islam gereja nggak ada, utama Bang. Batu Mama, pendiri gereja Batu. Mulai dari tanah bapakku. Kalau di Islam nggak ada. Sekarang Ustadz itu dapat Sekarang dapat di resort, gaji. pendeta pusat yang punya. Telat ya. Jadi gini Bang, ya kalau di Islam nggak ada seperti itu, rumit, ribet, belebet, ribet kali gitu ya. Di Kristen itu ya Islam itu mau masuk masjid manapun boleh, silakan gitu ya. Terus juga ustadznya kagak ada istilah digaji kayak gitu. Makanya jangan coba-coba jadi ustadz gitu ya. Kere gak ada yang gaji gitu. Jadi gitu Bang. Jadi kalau mengajar itu dinamakan apa? Mungkin saja nanti untuk amal jariah kan kayak gitu. Ilmunya diturunkan kepada anak didik ya sebagai amal jariah. Amal jariah maksudnya amal baik, menyebarkan ilmu kayak itu. Kayak gitu. Dengar, Ustaz, tahu nggak aku dasarnya ngomong kayak gini apa, Ustaz? Emosinya. Mulai tahun 93 merintis meminta-minta lah. Contoh 2 kodeseng, 2 broti dari 8 rumah tangga, Ustaz. Ya, dari 8 rumah, dari 8 kakak kami di situ. Yang di lantai lah duduk untuk ibadah. Sampai sekarang Ustaz, 200 lebih. Itu udah resort itu. Ketika itu udah naik gereja, masuklah ke pusat, masuklah perhangir pusat, masuk pendeta pusat. Yang mendahulukan ini Ustaz, yang merintis ini, nggak ada apa-apanya lagi Ustaz, nggak dilihat lagi. Ada. Tapi begini, aku potong sedikit ya, Begini Holong, begini saudara Holong ya. Anda kalau pernah membangun gereja mulai dari 8 orang, Anda katakan tadi, ikhlaskanlah apa yang Anda beri. Jangan Anda seperti menggerutu atau mengomel-ngomel, nggak boleh. Justru Gini minta loh, sama Tuhan, Ketua Lop. supaya rezekimu diperbanyak, supaya kau juga boleh memberi. Jangan kau memperbanyak pemberianmu itu adalah kayak beban, nggak boleh. Kalau kau Ketua Lop, Tuhan pun nanti akan memberi besar rezekimu. dengar dulu Ketua Lop. Kamu kulihat sepertinya keberatan atau protes. Nah, maka aku bilang kalau kamu nggak senang di HKBP, pindah kau ke karismatik. Kalau kau merasa karismatik tidak perlu biaya-biaya besar. Gini loh Ketua Lop, dengar. Bentar Bang Holong. Bang Tani suaranya kenapa mantul HP Anda itu? Mantul, rusak tuh. Bang Tania, aduh, mantul suaranya. Noise. Saya turunkan dulu. Jaringan kayaknya. Gini loh Bang Lop, dengar ya baik-baik. Sepi Bang. Ya. Nah, Lanjut. gini Tulang ya, dengar Tulang. Kenapa saya begitu emosinya Tulang? Bapak saya berjabatan di situ selama 25 tahun. Jadi pensiun dia masih aktif dalam Sintua biasa 2 tahun. 20 tahun. Wafat bapak saya, meninggal dunia. Udah, datanglah pendeta resort. Mau sekremenin bapak saya. Tulang mau tahu? Saya dipaksa bayar 700.000 uang amplop. Sakit kali. Buka mic-nya dibuka.
Ya. Kan begini, kan bisa kau bilang, Pak Pendeta, saya tidak punya uang sebesar itu. Apakah gara-gara itu? Kan bisa kau bilang. Itu udah diwajibkan per hangir. Itu harus kau bayar uang jalan pendeta katanya. Loh, apa arti bapak saya selama ini membangun itu, menjadikan itu jadi kayak gitu? Bisa Apa arti itu. bapak saya ini? Bisanya itu kau bilang, saya tidak mau bayar sebesar itu, saya tak ada uang sebesar. Bilanglah. Aku lagi berdoa, dipaksain bayar, cobalah. Coba. Oke, jadi akhirnya macam mana? Dikubur bapakmu atau enggak? Dikubur, setelah dikubur minta duit aku. Uang jalan katanya. Nggak usah kasih. Kan udah dikubur. Nggak mungkin dia nggak kasih tulang. Loh, jangan kasih kalau memang kau nggak punya uang ya. Kalau benar kau nggak punya uang. Ini loh tulang. Karena itu katanya udah aturan, dibilang sini tua perhangir kami, wajib ku bayar. Ya udahlah, cuman jujur demi Tuhan tulang, nggak ikhlas masuk itu. Nah itu. Terpaksa gitu ya, berat. Kalau kau nggak ikhlas, nanti rezekimu pun jadi mantep nanti. Ikhlaskan aja. Kalau memang ke Sapala lawan. Saya tidak mau kasih. Bilang Sapala. Tapi katanya kita harus ngikutin aturan gereja. Tadi Bang Tanya baru bilang gitu. Gimana sih? Saya tidak mau. Enggak. Kalau mau kau pecat saya bilang. Harus tegas. Sapala tak usah kasih. Artinya begini, dengar. Artinya, kalau memang kau sudah kasih, ikhlaskan. Kalau memang kau nggak mau kasih, lawan. Nah, jadi gini tulang. Makanya selalu saya itu berbicara. Maunya ada naik pendeta, seorang pendeta KBP ya. Saya mau pingin diskusi dengan mereka. Apa nama judul apa? Ada judul katanya mana? Kalau pendeta HKBP, jangan kau harap naik ke TikTok. Nggak akan mau orang tuh main TikTok. Itu kujamin itu. Tak pernah pendeta HKBP main TikTok. Masalah tulang yang bilang itu ya, nggak aku yang bilang. Ya memang mereka tidak suka main TikTok. Bahkan mereka tidak suka debat-debat agama. Nggak suka mereka. Saya sudah pernah ngomong sama pendeta AKBP. Saya sudah pernah ngomong. Saya tanya masalah-masalah debat-debat tentang Trinitas gitu kan. Mereka katakan ya dijawabnya seadanya. Bahkan dia bilang, tarhona kami jawab Trinitas di TikTok, menghadapi jemaat aja pun sudah pening kepalaku katanya. Iya. Makanya aku bilang jangan harap pendeta HKBP masuk TikTok. Nggak akan. Gimana? Beda. Tapi aku tanya dulu Ustaz. Jadi macam mana Ustaz tentang masjid lah, perawatannya, dari mana duitnya? Misalnya bayar listrik, bayar air. Tutup on cam dulu ya, tutup on cam bentar. Ya, Kalau bentar, masjid oke. itu Bang ya DKM-nya ada, pengurus pengelolanya itu ada. Setiap orang sholat ya di situ ada celengan. Biasanya ada celengan. Gitu. Celengan ya bahasanya ya. Disitulah berapapun orang mau kasih gitu. Dari uang itu bayar listrik, bayar air kayak gitu. Dari orang manapun datang boleh gitu. Jadi kalau penguburan, misalnya ada yang meninggal, yang kubur siapa? Kalau kubur itu satu kampung yang urus. Yang Islam, kalau ada Islam, nih saya Islam, ya saya Islam, saya meninggal, siapa yang kubur saya? Satu kampung saya gitu. Bukan masjid, bukan. Oh, jadi ada pengurus apa juga? Pengurus kuburan ada juga di kampung itu. Kalau untuk pengurus kuburan, ya itu ada. Karena dari gini, mana? dia di dalam Islam itu mengurus jenazah itu wajib gitu. Kalau saya meninggal nih,
wajib satu kampung ngurusin saya sampai dikubur gitu. Dimanapun Islam kayak gitu semua. Bukan harus masjid ini yang nguburin, enggak. Repot kayak gitu. Tapi kan perlu dana Ustadz, penguburan itu. Gimana masalah dananya? Ya perlu dana, memang perlu dana. Nah, gimana itu? Perlu dana, kan kalau orang datang ya ada yang meninggal, ada di situ seperti wadah kecil gitu. Ya untuk apa? Untuk meringankan beban dari mayit. Dari yang meninggal, biaya penguburannya di situ ada namanya sodako dari umat Islam gitu. Dana sendiri-sendiri. Itulah Sebenarnya umat Islam semuanya kayak gitu, bersodakoh gitu. Jadi kalau ada yang meninggal, sodakoh aja sama pemilik rumahnya gitu. Berapapun kita kasih, nggak ada patokan gitu. jadi menikah juga nggak ada hubungan dengan masjid ya? Nggak ada urusan. Itu bedanya Ustadz. Kalau di kami Kristen, menikah, meninggal, apalagi itu semua Masalahnya bang, di masjid itu namanya aja masjid tempat sujud gitu. Bukan kegunaannya untuk menikah. itu dia bang. Itu dia Pak Ustadz. Kalau sama kami urusan menikah, meninggal, lahir ya, dibaptis itu semua harus berhubungan dengan gereja. Itu Ribet kali gitu ya. ya dikatakan ribet enggak juga Pak Ustadz. Justru kami itu apa-apa dalam kehidupan ini, itulah tadi yang saya katakan, lahir, baptis, meninggal, menikah. Justru kami menganggap itu harus diurus dengan Tuhan. Tuhan itulah mewakili gereja tadi. Itu sebenarnya apanya. Beda sistemnya. Kalau di tempat kita yang seperti saya jelaskan tadi gitu. Ya kok turun si Olong. Kepental aja itu, kelamaan ngejeda dia. Kelamaan mati cam, on cam aja. Ya, ada apa ini panggilan? Jadi kayak apa ya? Kalaunya semua dikungkung oleh gereja, pantas orang mau bangun gereja, rupanya jadi ladang bisnis untuk sekitarnya. Kayak gitu rupanya. Gini Ustaz. Kayak gitu rupanya. Gini Ustaz. Kristen itu bermacam-macam juga apanya, masalah gereja tadi. Ada gereja yang karismatik. Dia itu seperti pemilik. Nah itu kalau yang Protestan, apalagi HKBP lah ya, karena kami kan HKBP, begitu juga si Holong ini HKBP. Itu bukan milik dia, itu milik HKBP. Bahkan pendeta pun paling lama itu paling 4-5 tahun pasti dikeroker, pasti dipindah, diganti sama pendeta lain. Kalau karismatik itu selamanya dia punya, bahkan bisa nanti dihibahkan kepada anaknya. Makanya diusahakannya anaknya sekolah pendeta supaya nanti kalau dia meninggal, gereja itu menurun kepada anaknya. Itu kalau karismatik. Itu yang benar-benar bisnis sebenarnya Pak Ustadz. Kalau HKBP bukan bisnis, cuman pendetanya tadi mungkin kayak yang di kasus si Holong, pendetanya terlalu apa ya bilangnya ya, terlalu rakus ya. Nah sebenarnya kalau memang ada warga yang tidak mampu, sama sekali tidak mampu, itu harus tetap dia kubur walaupun dia nggak sanggup bayar. Begitu juga yang dibaptis tadi. Kalau memang nggak ada duitnya 50.000, nanti kan bisa diambil 50.000 itu dari kas. Gereja kan punya kas. Tapi benar-benar dia memang nggak mampu. Janganlah dia mampu tapi dia sengaja nggak mau bayar. Nah itu janganlah. Nggak ada suaramu. Hidupkan mic-mu, mati suaramu. Halo? Nah itu baru hidup. Nah, gini tuh lang, kejadiannya kayak gini tuh lang. Ini Marga Siregar kejadiannya ya, Marga Siregar. Ya.
anaknya mau dibaptis. Ya, mau dibaptis anaknya. Pada saat itu adalah musibah sama orang itu. Anak yang ada lagi lahir adiknya, anaknya, tapi anus itu buang air besarnya nggak ada. Jadi operasi lah, dimasukin selang lah dari perut samping itu kan, nah, dibuat lubangnya di situ, dari situ. Jadi mereka itu bahkan ngutip biaya loh dari satu kampung untuk membantu pengobatan ini anaknya. Nah, pada saat itu pas hari Minggu pembaptisan. Di situ bapak saya masih aktif, ya, sampai bapak saya angkat bangku sama pendeta tuh, pendeta uang kau katanya, dibatalkannya lah karena nggak dibayar belangkonya, itu nggak bisa dibaptis katanya. 50.000 doang itu? Iya, Kali ya. jadi bapak bilang gini di kamar parhobasan ataupun di bilut namanya, kau pendeta uang, biar nggak apa-apa. Aku bilang pendeta mata uang nggak apa-apa, memang uang yang ngatur negara katanya. Itu jawab dia, marga Silitonga baby itu. Jauh ya. Maka saya bilang, saya bermohon banget ini ya. Teman-teman Muslim jauh ya, sistemnya Kristen dengan kita beda jauh banget gitu ya. Saya bermohon banget ini ya. Kenapa saya menyampaikan ini selalu di komen seperti ini? Mana tahu ada orang pusat, atasan dari pusat Tarutung bisa melihat saya biar diajarin pendeta-pendeta yang udah jadikan dia pendeta itu, yang mata duitan semua itu. Saya pergi ke gereja nggak mendengarkan apalagi khotbah, memikirkan dari mana duit membayar iuran saya. Kenapa kamu holong nggak mau gereja lagi? Apalah yang kenapa? Memang persis dengan nama dia, HKBP, habis kue, nggak usah dipanjangkan, tulang udah tahu. Ketutup tuh mic-nya ketutup, ketualop. Iya, karena kayak gitu, habis kas buat pesta biar ada duit lagi, itulah HKBP. Bukalah mic-nya, jangan ditutup terus tuh. Ya. Jadi begitu, memang ruas atau umat atau jemaat harus kompak. Artinya sesama jemaat itu ya kompaklah kalian. Kalau memang ada pendeta-pendeta yang tanda kutip ya mata duitan lah gitu ya, harus kalian dobrak itu. Sedangkan negara ini bisa didemon DPR-nya kok. Tengok udah banyak DPR yang dipecat itu gara-gara demonnya berhasil. Ya harus begitu. Kumpulkan siapa yang seide sama kau. Siapa yang seide sama kau, kumpulkan. Yuk kita demon. Nggak betul itu pendeta itu, masa gara-gara 50.000 nggak dibaptis. Kumpulkan, demon dia, biar dipecat dia dari pusat. Begitu, coba buat begitu. Mana tahu berhasil. Kayaknya temen-temen ya kalau Ustadz kayak gitu, wah kaya saya udah ya. Udah kaya saya. Jangan salah Yusuf PI. Kamu jangan salah. Gaji terbesar pendeta nomor 2 di Riau. Tahu nggak? Kalau pendeta datangnya sini tadi naik motor Supra, ketika dia 1 tahun mobilnya udah ada Strada minimal. Waduh. Itu minimal. Iya, saya berani nyatakan itu. Udah kaya saya bisa bangun rumah. Karena hitungannya main ratus bisa beli macam-macam kan gitu. Dengar ya. Cuma apa bang? Ya kayak gini. Uang jalan. Islam itu bentar bang Holong. Di Islam itu gimana ya? Nggak ada yang seperti kalian gitu loh. Kalau saya terapkan ke diri saya udah kaya loh, serius. Kaya udah saya bisa beli bandara saya udah itu. Serius kalau saya yang terapin kayak gitu.
Cuma kan nggak ada sistemnya di Islam kayak gitu. Saya umroh aja belum, kagak mampu. Ya, mau pergi umroh ke tanah suci Mekah, itu kan sekarang 30 juta lebih. Ya, itu aja saya nggak mampu loh. Karena apa? Karena seorang pemuka agama dalam agama Islam itu nggak ada gaji, nggak ada. Tapi hibah paling kan kalau diundang atau ketika khutbah Jumat, kan itu biasanya dikasih gitu sukarela. Nggak ada harus tarifnya sekian, nggak ada. Ini loh Ustaz, sakitnya sama kami gini loh Ustaz. Sintua kan ada Sintua di bawah pendeta. Mereka ini capek loh Ustaz ngajarin kami tiap minggu. Karena pendeta itu belum tentu datang sekali seminggu. Ya enggak Tulang? Ya, tapi kan Tunggu, stop lang. Situa pun banyak yang bandal juga. Iya. Jadi Sintua ini saya lihat seperti nggak ada artinya kalau kita berbicara tentang materi. Padahal yang paling capek itu para Sintua. Kasihan kita melihat mereka tuh. Contoh kita mau malua ataupun ada anak kita mau dibaptis yang ngajarin Sintua. Datang pendeta tinggal saya dibaptislah engkau dengan nama Bapa Putra dan Anak Kudus, selesai. Yang selama pengajaran itu Sintua, nggak dapat apa-apa. Tapi begini ya, biar ku potong dulu ya. Begini ya. Kenapa Situa mau? Karena memang dia ikhlas mau mengabdikan dirinya pada Tuhan. Jadi begini Holong, kau sepertinya punya kepahitan kau. Punya sakit hati kau. Jadi maksudku begini. Iya, jadi maksudku begini. Jangan kau biarkan dirimu terlalu lama sakit hati. Kau sendiri nanti yang sakit. Artinya begini. Kalau kau memang masih mencintai Tuhan, mencintai Kristen, laksanakan aja. Masalah nanti pendeta itu kena azab, istilah orang Islam kena azab, itu biar dia yang rasakan. Yang penting buat yang terbaik darimu. Karena kalau kau sakit hatimu tetap kau pendam, kau marah-marah terus lihat pendeta-pendeta yang rakus ya itu biar dia nanti merdabu-dabu Tuhani, biar dia yang dihukum Tuhan. Jadi jangan kau ikut juga sakit hati. Nanti kau juga sudah kau tak dapat apa-apa, tapi kau tidak berkembang imanmu, malah kau nanti menggerutu terus. Nanti setan yang datang loh. Nanti setan yang datang ke telingamu berbisik, udah tinggalkan aja itu, tak ada itu, ataupun lempar aja rumahnya itu. Lama-lama jadi begitu kau nanti. Jadi kalau aku bilang buat yang terbaik. Kalau kau buat yang terbaik kepada Tuhan, kau akan diberkati, hidupmu akan bahagia. Biar pendeta-pendeta yang rakus itu dihantam badai. Itu jangan kau malah menjelek-jelek. Karena kau sendiri tidak bertobat. Tunjukkan aja yang terbaik. Kalau menurut aku tunjukkan yang terbaik. Itu pesan saya. Begitu ya teman-teman, rupanya sistemnya ya di Kristen. Waduh, ribet banget ya. Ya ribet, menurut saya ribet kayak Memang ribet Bang. Betul, memang ribet. Jadi saya nggak terima dengan omongan Edis. Orang Muslim mau bangun gereja minta-minta di pinggir jalan. Nggak terima saya itu dengan omongan dia. Edis aja tuh Bu, open donasi mau bangun apa katanya, nggak kelihatan bangunannya. Apa lo betul? Iya, mana? Kalau saya juga open donasi Bang, ya. Saya membelikan adik-adik saya yang di Ponpes mushaf Quran kayak gini gitu. Dari uang open donasi banyak terbantu seluruh Indonesia. Ada video-videonya. Edis mana? Gitu. Yang ada videonya mobil Mercedes Benz. Oh, Mercedes Benz ya. Edisnya, waduh.
Karena apa Bang? Karena gini ya, sorry ya Bang Holong ya, sama Ketua Lop. Dalam agama Islam itu bukan duit yang penting, bukan. Kita itu ya cuma cukup untuk makan gitu. Makan, sehat, berdiri tegak, ibadah gitu. Gini juga Ustaz ya, ini jujur aja nih. Tadi saya memang tadi pagi ya, saya masuk komal oleh Bang Faruk ya. Oh, Memang adalah nasihat dari tulang tuh buat saya. Ya tadi saya tuh ketiduran ya mulai tengah satu sampai tadi ada yang WA saya. Ini memang betul, nggak tahu gimana nih. Masih dalam hati saya itu masih dalam goncangan gitu loh. Cuman namanya kita manusia itu kan yang jelasnya harus ada perhitungan dulu. Setelahnya ada perhitungan ataupun apa namanya, pelan-pelan tapi kita pikirkan dengan matang gitu kan. Nah gitu. Jadi entahlah besok pagi entah apa yang terjadi, aku belum tahu nih. Bang, nanti saya mau tanya Abang ya, belajarnya sampai mana sama Bang Holong gitu ya. Tapi nanti berdua aja. Ya, Ketua Love, ada yang mau disampaikan lagi sama Bang Holong? Ya, begini Pak Ustadz. Memang sebenarnya apapun itu ya, termasuk itu tadi gereja itu, kalau kita bikin rumit memang jadi rumit. Tapi kalau kita bikin gampang kok. Contoh tentang 50.000 tadi. Apa sih salahnya? Kita kasih aja. Kalau kita nggak punya duit ya kita pinjam dulu ke tetangga kek, ke orang tua atau ke family. 50.000 kok. Tapi kadang-kadang dibuat sulit. Nah, padahal kita nanti beli yang enggak, lebih dari 50.000 kita hambur-hamburkan. aduh tulang. Jadi maaf ya, kadang-kadang orang-orang Kristen ini terlalu banyak protes, terlalu banyak rewel. Gini loh tulang. Padahal dengar dulu. Padahal kalau kau lakukan apa yang terbaik menurutmu, rezeki akan diberikan Tuhan kepadamu. Tapi kalau kau repet tidak ikhlas, rezekimu pun makin hancur, rezekimu makin tertutup. Buktinya, saya juga orang susah, tapi apa adanya, misalnya seperti persembahan, tak sanggup kau ngasih 10.000, 20.000, ya 2.000 juga nggak apa-apa, tak ngasih pun nggak apa-apa, nggak kau kasih pun persembahan nggak apa-apa. Jadi jangan kau besar-besarkan masalah kecil, kau sendiri yang rugi, kau sendiri nanti yang rugi. Dengar dulu tulang, dengar. Tadi aku udah bilang, tulang pada saat itu hari Minggu itu anaknya operasi dibuat selang ke perutnya tulang. Maaf kata, lubang pantatnya nggak ada tulang anak yang baru lahir tuh. Udah, jangankan uang 50.000 orang tuanya tulang, uang 2.000 perak pun dibutuhkan banget. Jadi jangan bilang tulang orang tuanya itu mau minjam. Sedangkan yang bawa anaknya mau dibaptis ke gereja itu, enggak mamanya lagi sama bapaknya, karena bawa anaknya apa operasi, adiknya disuruh. Iya. Dibilang tulang tadi mau minjam dari tetangga siapa, itu nggak betul lagi tulang. Bisa bilang uang 2.000 perak aja tulang sangat diperlukan pada saat itu tulang. Kalau dia punya iman yang kuat, dia berdoa kepada Tuhan, lebih dari 50.000 pasti bisa dikasih sama dia. Nggak usah kau persulit masalah-masalah kayak gitu. 50.000 aja, kasih aja. Kenapa rupanya? Berdoa sama Tuhan. Kalau kau sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan, lebih daripada 50.000 dikasih sama kau. Imanmu harus besar. Ada nggak imanmu sebesar biji sesawi? Mungkin imanmu nggak ada sebesar biji sesawi. Jazakumullah. Makin kau keberatan ngasih 50.000, makin gak dikasih Tuhan kau rezeki. Yakin sama saya, yakin. Gimana sih tulang? Ini bukan aku yang terjadi loh tuh. Bisa marga siregar, aku lihat tulang. Paham nggak? Berarti marga siregar itu nggak ada imannya. Maksudku jangan kau ikut-ikutkan itu. Kalau terjadi sama dia tidak terjadi sama kau, jangan kau keberatan. Astaga. Amankan aja dirimu.
Berarti Sekarang kalau begini. Oke, kalau kita kesimpulannya lihat ya. di gereja itu salah, kita diamkan gitu lah. Bukan didiamkan, kan tadi malah kusuruh kau protes tadi. Cari teman-temanmu yang apa sama kau, seide sama kau, protes, kan ku bilang. Protes rame-rame. Sedangkan negara ini di demon rame-rame, tutup DPR, dibakar kantor DPR. Jadi maksudku di situ begini, kalau ada rencanamu mau meninggalkan Kristen, silakan tinggalkan Kristen, tapi jangan kau jelek-jelekkan Kristen. Itu aja kesimpulan saya. Oke lah. Oke. Udah itu aja. Itu aja. Kalau ada rencana si Holong ini mau jadi Muslim misalnya, mualaf, udah mualaf aja kau segera. Baca syahadat, 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bilang begitu. Tinggalkan Kristen. Jangan kau jelek-jelekkan Kristen. Terima kasih. Kalau gitu saya izin turunkan dulu ya Bang ya. Nanti kita akan sambung ya. Oke. Selamat malam. Ya. Gini pesannya kayak gitu ya. Di notice aja, di note aja gitu Bang Holong. Saya mau tahu Bang Holong, Anda belajar dari kitab Anda itu tadi berminat memutuskan sepertinya ada nasihat ke dalam agama Islam gitu ya. Itu berapa banyak gitu mempelajari kitab Abang sendiri? Ustadz, dengar ya Ustadz ya. Oh, Beberapa kali saya naik ke room Ustadz nih ataupun room siapa, jujur aja, saya itu banyak ketersembunyian. Dalam arti saya sembunyi, tidak pingin memperlihatkan agama saya itu menjadi olok-olokan orang gitu loh. Jadi memang gini loh, memang saya bukan menyalahkan agama itu ya, ataupun contoh ajaran ya. Saya selalu katakan dimanapun ajaran Yesus itu semua benar, jalannya itu untuk kebaikan. iya. Terus? Namun gini loh, oknum inilah yang contoh tadi yang seperti saya tadi sampai sama Bang yang membuat ribet. Contoh tadi isi kitab itu isinya air, dibuatnya lah jadi api. Nah gitu. Jadi disitulah saya nggak suka melihat yang seperti Bang Tani bilang tadi, hamba-hamba Tuhan ini. Baik, Bang Holong gini, coba kalau saya kan juga belajar ya Bang ya, belajar dari kitab Anda gitu ya, udah semenjak dulu kan kayak gitu saya baca. Kebanyakan kalau kita tarik lurus gitu ya, dari Yahudi ya, dari Bani Israel sampai ke Islam, kita tarik tuh ya zaman-zamannya. Semua para nabi itu menyuarakan satu gitu loh. Satu suara para nabi itu. Kenapa saya bilang satu suara? Kata Nabi Musa ya, Tuhannya Nabi Musa kagak bisa dia dilihat gitu ya. Dalam Keluaran 33 nomor 20, Tuhan kagak bisa dilihat. Betul. Habis itu Yesus berkata ya di Yohanes 5 nomor 37, Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku, kamu tidak akan dapat melihat rupanya. Kan kayak gitu. Jadi Tuhan gak dapat dilihat. Di Islam, Quran surah Al-An'am ayat 103 tuh. La tudrikuhul absor. Dia tidak dapat dilihat dengan mata. Makanya kalau kita tarik sampai dari Yahudi sampai ke Islam, semua nabi itu sama mengatakan bahwa Tuhan itu satu dulu yang kita pegang, kagak kelihatan gitu. Betul. Kan gitu ya, kagak kelihatan dengan mata. Enggak. Itu semua para nabi. Kalau kita, nah terus kalau nyari ritual ya Bang ya. Kalau saya pelajari ritual juga ya, ritual dari zaman para nabi juga nih, kita ambil dari kitab Abang ya. Di Kejadian 24 tuh. Kejadian 24 Abraham nomor 52. Saya bukain aja sama Abang nih mungkin ya.
Kejadian 24. Saya kasih edukasi sedikit gitu ya. Mohon maaf ya sebelumnya. Ini Bang ya, Kejadian 24. Nih, Kejadian 24. Sabar. Ya, nomor 52. Nih Bang. Kejadian 24 nomor 52. Ketika Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Ya, Ya. Abang tahu nggak? Sujud ini prakteknya siapa yang mempraktekkan sekarang? Ya kalau sekarang ini kalau kita ambil dari agama orang Muslim, Pak. Islam, iya. Makanya di Al-Quran ini juga ada, gitu. Ini Al-Qurannya nih. Sujud itu adalah gerakan sholat ya Bang ya. Bentar. Nih, ini kita belajar bersama aja gitu loh Bang. Saya mau belajar bersama dengan Abang nih. Ya, Quran surah Ibrahim nih, ayat 40. Sebentar aja, kasih waktu. Nih, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan sebagian anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat, sujud gitu. Diceritakan juga oleh Quran. Habis itu ke zaman Nabi Musa Bang. Nabi Musa nih, ya. Kita buka Keluaran. Keluaran 33. Nih, nomor 20. Bukan Keluaran 33. Keluaran 34. Ya, 34 nomor 8. Nih. Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah. Sujud lagi lah Nabi Musa. Kan gitu. Ini ada juga di Quran nih. Mana Qurannya? Nih Bang, ayatnya ya. Quran surah Toha ayat 14. Nabi Musa ini. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Dan lagi-lagi sujud, salat. Kan Nabi Musa dia itu sujud diabadikan oleh Islam gitu. Mungkin kita ke zaman Daud deh Bang ya. Zaman Daud nih, 1 Tawarik 29. 1 Tawarik 29 saya bukakan dulu buat Bang Holong. 1 Tawarik nomor 29. 1 Tawarik 29. Tampilkan aja semuanya. Bukan 8. Nih. Zaman Daud ya Bang ya. Zaman Daud nih. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, terpujilah Engkau, ya Tuhan Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Kan kayak gitu. Ya. Lalu kayak gimana? Waktu Daud ini menghadapi ya menghadapi Tuhan ini, nih reaksi dia, Bang. Kemudian berkatalah Daud, terpujilah Tuhan Allahmu, Tuhan nenek moyang kita. Kemudian berlutut dan sujud. Sujud lagi ya.
Sujud lagi. Coba ke zaman Ezra deh. Ke zaman Ezra. Nabi Ezra bang. Nih. Nabi Ezra. Coba ke Nehemia nih. Mengolong ya. Nih. Ezra ini nabi kan? Tuh. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang maha besar. Dan semua orang menyambut dengan amin, amin. Sambil mengangkat tangan. Nah, ini prakteknya siapa ini? Kemudian mereka berlutut lagi-lagi dan bersujud. Menyembah kepada Tuhan, muka sampai ke tanah. Nah, ini kan juga dilakukan Yesus gitu loh, Bang. Di Matius 26 tuh. Untuk sujud, gak bisa sujud monyet kecuali manusia diciptakan sempurna. Jadi orang yang kagak mau sujud, orang yang kagak mau sujud bang ya, mohon maaf, makanya dibilang seburuk-buruknya makhluk gitu bang. Bayangkan para nabi ngajarin dari zaman bahula, ya, zaman Nabi Musa, zaman Nabi Abraham sampai zaman Nabi Muhammad Islam, semuanya apa? Sujud. Kagak ada jingkrak-jingkrak bang. Kan gitu. Mungkin itulah bang. Menurut saya kalau mau abang pelajari dan saya kasih pandangan gitu. Para nabi mempraktekkan bagaimana cara menyembah Tuhan. Bagaimana Tuhan itu. Para nabi itu mengatakan semuanya sama. Tuhan kagak pernah kelihatan dengan mata gitu. Mata kita ini lihat telinga aja nggak bisa. Di samping. Mau lihat Tuhan, mimpilah ya. Kan gitu. Kira-kira menurut abang kayak gimana tuh? Tolong bang. Mikir dulu dah atau ngantuk? Ya nggak apa-apa bang, istirahat dulu lah kalau ngantuk. Kita akan akhiri juga. Ya bang ya. Gini aja bang ya. Saya terima kasih atas ajaran abang ya. Gitu. Soalnya gimana ya? Sama seperti tadi. Saya tadi dari Komal bang Faruk tuh. Gimana ya? Ada pembahasan ya. Mereka katakan saya ucapin kata syahadat ya. Karena saya ngerti ucapinnya. Ya saya ucapin. Ya mereka bilang soal sunat ya itu dari dulu saya inginkan, tapi untuk kebersihan kan gitu ya. Lalu ya mungkin teman-teman yang nonton semua di bawah langsung ada teping-tepingan, cuman saya nggak ada diberi omongan lagi. Katanya saya itu udah masuk mereka lah kan gitu, masuk Islam kayak gitu ya. Terus ketika saya bilang tulang Faruk, saya mau ngomong dulu, nggak dikasih lagi ruang waktu untuk ngomong kan gitu. Tapi kalau itu memang permintaan mereka, saya besok akan pergi ke rumah sakit dan untuk membuktikan. Cuma saya bukannya istilahnya menyangkal ataupun nggak menerima dengan omongan tulang itu. Ya, cuma saya bilang walaupun lewat WA, berikan saya waktu tulang untuk berpikir. Ya belajar dulu bang, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan masuk dalam agama Islam gitu ya. Karena gimana ya, saya itu berumur 36 tahun, saya letaknya di sini. Jadi ibaratnya nggak segampang membalikkan tangan. Betul ya, rasanya. Belajar dulu, kan perlu gitu. Waktu. Iya, kalau secara penglihatan, ya secara penglihatan atau yang saya lihat selalu tuh memang berbeda di antara kami. Kalau secara beribadah tuh saya akuilah, saya nyatakan Islam lebih baik daripada kami. Saya nyatakan. Kenapa? Dari kebersihan aja kita udah bisa lihat. Iya betul bang. Islam harus bersih. Tadi saya
ke kamar kecil kata saya. Ambil wudhu tadi kan, basah tadi, gitu. Harus bersih masalahnya, badan harus bersih gitu. Karena yang saya baca Quran masalahnya gitu bang. Nah, dan yang kedua, mereka sujud. Betul yang abang bilang tadi. Ya itu memang membuka suatu pintu pemikiran bagi saya. Sedangkan kami kadang itu ya kalau memang lihat sektenya juga ya, nggak jadi patokan. Ya sektenya juga ada yang lompat-lompat lah, ada yang gimana lah kan. Bahkan ada yang Lompat-lompat tuh, waduh. apa kita bilang itu gak berdoa katanya. Itu apa? Serius bang, ada lompat-lompat itu. Saya nanya serius loh. Iya serius loh bang. Contoh kalau kita tanya kalian kok kayak gini, itu memuji Tuhan. Sampai-sampai itu ada lagu. Pujilah Tuhan dengan gendang kecapi, kan gitu. Sehingga mungkin ya karena keterbawaan apa tadi, sukacita tadi, lompat-lompat. Tapi menurut saya itu udah menjadi suatu kesalahan dalam suatu agama tadi. Di mana karena memang saya nggak pernah menemukan jika engkau menyembah saya, jika engkau memuji saya, lompat-lompat kau seperti orang kerasukan. Nggak ada. Iya. Tapi yang dulu bang, yang pertama kali kita ketemu, abang udah ketemu nggak perintah Yesus jadi Kristen? Belum juga, nggak ada bang. Kan saya minta dulu itu sama abang, bang. Kalau mau tahu lemari itu, ya masuk lemari, mana perintah Yesus gitu untuk masuk Kristen, kan gitu analoginya. Ya udah itu nggak usah dapat lagi Ustaz. Karena gimana ya? Itu kenang-kenangan muncul pertama kali bang. Gemes juga saya. Gini, jujur aja ya. Itu kan waktu saya baru lihat lintas diskusi agama ini kan. Pada saat itu aku lihat ini orang kok berani banget ya ngina. Ibaratnya pada saat itu pemikiran saya itu abang itu ngina. Kan? Ini kok ngina-ngina agama kami. Saya multi lah dari bawah kan. Langsung naiki, matilah kau, aku lawanmu tak gituin kan. Pada saat itu memang jujur, pada saat itu aku nggak ada pemikiran mendalam untuk mendalami yang namanya agama gitu loh. Nah, tapi setelah abang itu kan jujur, abang sama Kak Uniripa sama Kalimantan tuh, Hidayat Kalimantan, itulah yang membuka pemikiran saya. Belajar dulu kamu, tapi nggak mengatakan kamu belajar dalam agama Islam, nggak ada. Itu nggak ada ya. Pelajari dulu Alkitabmu, pelajari agamamu. Nah, ketika saya naik ke Bang Liping ya, dia berbicara dengan sedemikian juga. Pelajari dulu Alkitab dengan benar. Oke. Dari 100%, oke lah. Saya nggak bisa nyatakan, saya ngambil 10%. Paling ada 5%. Tapi sedikit ini aja kok saya pegang, kok nggak ada yang menemukan suatu kata mengatakan Yesus itu sebagai Tuhan. Di sini kejanggalan-kejanggalan yang muncul dalam benak pemikiran saya. Sehingga saya itu ada pemikiran untuk meneruskan masuk dalam diskusi agama. Gitu loh. Jadi ya untuk saat ini, sampai saat malam ini ya saya masih bisa bilang masih ada dalam keraguan bang. Ini ada dalam hati saya, hati kecil saya. Ada suatu saya yang saya simpan. Masih ada kebimbangan gitu kan. Cuman kejanggalan saya melihat teman-teman saya mengakui omongan Edis TV yang sudah nyata. Saya sendiri naik ke Komal dia, yang tadinya dia menyatakan Yesus sebagai Tuhan. Ketika saya naik ke Komal dia menyatakan Yesus itu tidak Tuhan. Disitulah saya sangat benci sekarang. Kenapa mempercayai? Berarti seolah-olah teman-teman ini semua senang dengan kata-kata ujatan. Yang penting ada pembahasan lah, yang penting ada pembahasan biar ada tontonan ribut-ribut. Contohnya ya seperti kayak gitu. Enggak makna atau inti yang dicari di dalam itu. Gitu loh. Aku nggak perlu itu. Aku pingin intinya aja. Contoh ini aku pingin tahu hasil dari omongan tadi. Yang perlu, aku gak perlu tontonan. Ada ribut apa untuk apa aku tonton? Mending aku ribut di warung tua.
Boleh ada pertanyaan dari netizen nih Bang, dua ya. Saya ambil dari YouTube, boleh dijawab ya? Nah, Saya bacakan. Ustadz coba tanyakan Bang Holong, katanya apa yang menjadi pertimbangan sehingga Bang Holong masih ragu untuk syahadat, katanya. gini loh, sama seperti kata Ustadz ataupun tulangku paru ya. Hmm. Ketika kita mau meninggalkan sesuatu itu yang udah lama kita injak, ada rasanya memang gimana ya, agak susah gitu loh. Tapi aku itu orangnya istilahnya masih ada, nggak gimana ya maksudnya, nggak sebodoh itulah dalam arti pengertian saya. Saya itu masih berpikir lebih dalam. Kenapa? Memang ini kan bisa disimak Bang. Saya itu punya pandangan ke situ karena saya lihat itu benar. Nah, tapi maaf, dari keluarga tuh kita tuh harus bisa pastikan dulu semua harus bisa. Kan aku punya keluarga Bang. Ya, keluarga masih berat gitu ya. Ya, makanya kita tuh harus bisa. Jangan kita pindah ke sini menjadi malapetaka. Nah, ya, diatur dulu maksudnya gitu ya. Makanya minta waktu. Tapi kalau entah istilahnya untuk mau permintaan Bang Faruk tadi, oke, besok saya akan buktikan. Tapi kalau namun saya langsung gitu, saya bukan menyalahkan. Maaf, saya bukan menyalahkan ya. Tapi harus ada beratnya tanggal lah Bang. Kenapa? Saya masih ngatur anak saya. Ya, melepas daripada mama ataupun bapak saya, mama saya, keluarga saya, adik-adik saya, abang saya, kan gitu. Ibaratnya jangan menjadi malapetaka besar-besaran. Iya, supaya biar nggak ribet gitu ya. Nah, memang betul, itu udah hak saya karena saya udah sebagai kepala rumah tangga. Ngerti ya. Disinilah aku sekarang, bukan karena aku tadi nggak mau, bukan. Tapi disinilah berputarnya pemikiran saya sekarang. Nah, itulah kalau mau pingin ya jawaban tadi, itulah intinya. Iya, nanti kalau benar-benar ikhlas ya udah Bang, nggak perlu bisa di tempat saya atau di dimanapun, tapi nanti ya datang ke masjid terdekat atau ke tim API gitu untuk mendapatkan sertifikat pengesahannya gitu ya. Cuma gini Bang, ya saya mau kasih tahu sama Bang, umur kan kita nggak ada yang tahu ya. Karena semuanya itu pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kan kayak gitu. Semua yang bernyawa pasti akan mati, kan kayak gitu. Abang, saya pasti akan mati gitu. Tapi matinya kapan kita nggak tahu, betul nggak? Ya. Kan nggak tahu. Matinya kapan kita nggak tahu. Itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti oh ini nih masih muda, masih panjang umurnya. Nggak ada urusan malaikat kayak gitu. Oh ini tua, udah dekat mati. Nggak ada, bukan tolak ukur itu. Gitu. Ada anak-anak juga meninggal. Ada yang lebih tua daripada kita meninggal. Ada yang lebih muda daripada kita meninggal. Jadi tua atau tidak itu bukan ukuran malaikat untuk mencabut nyawa gitu. Artinya apa? Ketika hidayah itu bonus dari Allah itu datang Bang, ya jangan disia-siakan, diambil gitu. Karena pemberian terbesar ya Tuhan semesta alam yang tidak akan dapat Anda tukar dengan uang, itu hidayah gitu Bang. Iya, maksudnya gini loh Ustaz. Dua syahadat ataupun sholat, azan, jangan contoh gini. Karena Bang Faruk lihat saya bisa, jadi oh ini udah Muslim ataupun Islam. Itu saya bisa karena dulu saya lingkungan Muslim. Itu kan saya selalu bilang. Ya, saya bisa sholat, bisa azan, bisa. Ya, bisa saya bilang. Saya nggak gini, enggak. Saya itu nggak sifat seperti edis TV. Yang saya ketahui dari agama orang, saya besar-besarin enggak.
Saya bilang Ya, ini kebenaran loh, kebenaran yang saya ungkapin. Cuma nanti semakin lama kita kenal, nanti abang makin tahu siapa keluarga saya. Pelajaran daripada Kristen sama Islam tuh sebenarnya jujur, saya itu lebih banyak mengetahui Islam. Nah, jadi karena mungkin Bang Tulang Paruk melihat saya itu bisa dianggap saya itu udah di situ. Jadi saya nggak mau gini. Saya nggak mau karena penglihatan saya, kebiasaan saya, sehari-hari saya, ya, itu saya jadi Islam apa namanya? Nanti jadi Islam KTP. Nah, jadi maunya kalau orang pindah sama Islam tuh dengan hati yang benar, dengan ketulusan, dan menjalankannya dengan baik itu aja. Ya kalau dibilang contoh, kamu buktikan kamu bisa sholat, bisa, sadat bisa, ayo. Tapi bukan berarti jangan karena itu jadi saya ini Islam, enggak. Kan gitu. Maunya kalau kita itu masuk ke situ, ya memang betul-betul kita imani lah. Kita benarin, ya memang betul-betul kita masuk dalam kebenaran itu. ya udah matangkan aja dulu Bang nanti. Kan gitu. Nah, jadi makanya saya bilang tuh banyak yang saya ketahui, tapi saya nggak mau melempar. Di Komal ini nggak mau saya lempar. Karena gini, kapan kita contoh, saya gini dalam Islam ini gini, saya bongkar contoh. Itu namanya aku tuh udah menghujat namanya. Kan gitu. Saya nggak edit TV, nggak. Kristen tuh saya buat gitu. Saya nggak mau. Jelas Bang. Kan gitu. Jujur ya, tahun 2013 ya. 2015. Tahun 2015 anak pertama saya, baru tahun 2019 anak kedua. Disitulah saya gereja. Tahun 2015 sekali, tahun 2019 sekali. Itu namanya nginjakin kaki ke gereja tuh nggak pernah. Nah, kenapa? Udah bertentangan dengan penglihatan saya. Gitu. Jadi walaupun banyak teman di sini ya, di sini mayoritasnya memang Kristen. Dari 1.400 sekian kakak, mayoritas 90% itu memang Kristen. Banyak orang yang bilang gini, oh kau tuh nggak mau gereja gini. Saya bilang, tidak ada Tuhan mengatakan biar ada iman saya itu arti gereja, nggak ada. Tunjukkan ayatnya baru saya mau. Hei holong, kau harus gereja biar kamu percaya sama Tuhan, nggak ada. Bahkan Tuhan mengatakan jika engkau di bawah tempurung pun, jika imanmu percaya, itu yang melepaskan kamu dari kegelapan. Bukan harus ke gereja, bukan. Gereja itu ibaratnya apa itu ya Bang? Menurut saya itu hanya organisasi.